Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoirul Akram Fauzi, NIM 200046029 dari kelas HIA, Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, hasil summary 5 buah jurnal yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Arif Wicaksa, SIP, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, karena telah membantu membimbing kami hingga sampai pada tugas kali ini. Jadi masuk ke pembahasan mengenai paper saya, berdasarkan 5 jurnal yang saya ambil, saya bisa mengambil satu judul untuk paper saya di sini, yaitu Sistem Perekonomian Indonesia dan Penerapannya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, di mana untuk kata kunci yang vital di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jurnal dari M. Dawam Raharjo sendiri, ia mengutip dari buku M. Hatta yang berjudul Ekonomi Terpimpin yang terbit pada tahun 1967 mengenai awal mula munculnya pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif sendiri. Dan kemudian ia mengupas perjalanan dari pemikiran sistem ekonomi tersebut hingga mengalami beberapa kali perubahan dan penerapannya di Indonesia saat ini. Adapun faktor yang penting mengenai perekonomian Indonesia sendiri itu juga merupakan dampak dari stabilitas pengelolaan pasar, terutama untuk perekonomian lokal. Statement ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana disebut pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Saat ini pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu bertambahnya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun ke tahun sehingga semakin banyak jenis surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Dan berdasarkan hasil penelitian oleh Setiawan Aditya berjudul Pengaruh Inflasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa secara stimulan ada pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Lalu bagaimanakah keadaan perekonomian Indonesia sekarang? Pertumbuhan dianggap masih gagal dikarenakan beberapa aspek seperti yang saya dapat dari jurnal Ahmad Ma'ruf dan Latriwai Hastuti yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Determinan dan Prospeknya, di mana di dalamnya terdapat hasil penelitian oleh BPS pada tahun 2019 dan menghasilkan 5 poin yang menjelaskan mengapa perekonomian di Indonesia dianggap gagal, yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi, ketidakmerataan pendapatan masyarakat, pengangguran, inflasi relatif yang masih cukup tinggi, dan ketergantungan terhadap SDA luar negeri. Kemudian bagaimanakah seharusnya pertumbuhan ekonomi ini berlangsung agar tidak dianggap gagal? Setelah melakukan analisis berdasarkan jurnal-jurnal yang telah saya dapatkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang sangat berkaitan dengan sistem perekonomian yang dipakai. Namun, sebaik apapun sistem yang diterapkan juga tidak akan berpengaruh besar apabila penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Maka pemerataan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan agar bisa dicapai kemakmuran yang merata bagi seluruh warga masyarakat, bukan hanya kemakmuran bagi orang seorang. Hal tersebut karena selama ini perkembangan ekonomi hanya dirasakan oleh kalangan tertentu. Selain itu juga bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera. Sistem ekonomi yang kini berlaku di Indonesia pun harus direvisi. Salah satunya dengan mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan 2 kebijakan penting, yaitu pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital. Sebab selama sistem tersebut tidak diperbaiki atau direvisi, maka akan sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari paper saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.